ini saya akan memaparkan materi dengan mata kuliah Filsafat Timur 2. Yang pertama yaitu pengertian filsafat timur. Filsafat timur adalah sebutan bagi pemikiran-pemikiran filosofis yang berasal dari alam timur atau Asia, seperti filsafat Cina, filsafat India, filsafat Jepang, filsafat Islam, filsafat Buddhisme, dan lain sebagainya. Masing-masing jenis filsafat adalah suatu sistem-sistem pemikiran yang lapang dan plural. Materi yang kedua yaitu filsafat yang memberikan pengaruh terhadap filsafat timur. Yang pertama, filsafat Cina. Filsafat Cina dibagi menjadi 4 periode. Periode yang pertama yaitu zaman kuno, ditandai dengan munculnya aliran-aliran klasik yaitu Konfuisme, Taoisme atau Tao Te Cha, mazhab Yin Yang, Mohisme atau Mo Chia, dialektisme Mi Chia, dan legalisme Fa Chia. Zaman yang kedua yaitu zaman pembaruan. Zaman pembaruan ditandai dengan masuknya Buddhisme dari India, sehingga kemudian melahirkan aliran baru dalam Buddhisme Cina yang diberi nama Chan Buddhisme atau Chanisme. Selain Buddhisme, muncul juga aliran Neo-Taoisme yang memberikan arti baru, Tao, sebagai nirwana. Puncak dari zaman pembaruan yang terjadi pada waktu pemerintahan dinasti Han dengan munculnya tokoh Tung Chung Shu. Zaman yang ketiga yaitu zaman Neo-Konfuisme, ditandai dengan adanya gerakan untuk kembali kepada ajaran-ajaran Konfusius yang asli. Tokohnya adalah Konghucu. Dan zaman yang keempat yaitu zaman modern Cina yang berlangsung tahun 1900 sesudah Masehi. Aliran yang paling berpengaruh adalah pragmatisme yang berasal dari Amerika Serikat. Pada tahun 1950, daratan Cina dikuasai oleh pemikiran Marx, Lenin, dan tokoh yang terkenal yaitu Mao Zedong. Filsafat kedua yang berpengaruh di filsafat timur yaitu filsafat India. Filsafat India bercorak religius dan etis. Filsafat India dibagi menjadi 4 periode, yaitu periode yang pertama yaitu periode Weda yang berlangsung 1500 sampai 600 sebelum Masehi. Veda Samhita adalah suatu pengumpulan mantra-mantra yang berbentuk syair yang dipergunakan untuk mengundang dewa, yang untuknya akan dipersembahkan korban. Periode yang kedua yaitu periode Wiracarita. Periode ini sering disebut periode Paik. Sistem-sistem dari Buddhisme, Jainisme, Shivaisme, dan Wisnuisme termasuk periode ini. Periode yang ketiga yaitu periode Sutra-Sutra. Skema kefilsafatan yang pendek dan ringkas. Ikhtisar ini dibuat dalam bentuk sutra-sutra. Periode yang keempat yaitu periode skolastik. Periode skolastik ini sukar sekali dipisahkan dengan periode sutra-sutra. Tetapi di sini muncul tokoh-tokoh besar seperti Kumarila, Sankara, Shirada, Ramanuja, Madhva, Wacapati, Udayana, Bhaskara, dan Jayanta. Filsafat yang ketiga yang berpengaruh di filsafat timur yaitu filsafat Islam. Filsafat Islam adalah hasil pemikiran filsuf tentang ajaran ketuhanan, kenabian, manusia, dan alam yang disinari ajaran Islam dalam suatu aturan pemikiran yang logis dan sistematis. Sedangkan menurut Ahmad Fuad Al-Ahwani, filsafat Islam ialah pembahasan tentang alam dan manusia yang disinari ajaran Islam. Materi yang ketiga yaitu ciri-ciri filsafat timur. Yang pertama, kedudukan manusia atau individu. Manusia merupakan bagian yang tak terpisahkan
2. Keberadaan Tuhan. Mayoritas filsuf mengakui dan membahas keberadaan Tuhan, dewa atau dewa-dewa, Tuhan bagian tak terpisahkan dari alam. Yang ketiga, realitas. Manusia bagian dari realitas. Sesuatu yang tidak dapat dipikirkan secara objektif dan mereka tidak dapat menarik diri dari realitas yang dipikirkannya. Keempat, agama. Filsafat dan agama tidak dapat dipisahkan. Kelima, ciri khas filsafat. Filsafat sebagai aktivitas kontemplasi kehidupan. Keenam, metode. Metode pengalaman empiris dan rasio adalah penting, tapi penghayatan hidup dan intuisi, pengalaman langsung tanpa media teori lebih penting lagi. Ketujuh, sistematika. Tidak ada sistematika di dalam filsafat timur. Kedelapan, terapan filsafat menjadi landasan atau pegangan hidup sehari-hari. Kesembilan, pusat atau tempat aktivitas filsafat, yaitu di lingkungan non-akademik, contohnya tempat ibadah. 10. Contoh aliran-aliran filsafat yaitu Taoisme, Konfusionisme dari Cina, Shinto dari Jepang, Buddhisme, Hinduisme dari India, dan lain sebagainya. Materi yang keempat yaitu inti dari filsafat. Yang pertama, filsafat Hindu. Inti dari filsafat Hindu yaitu filsafat Hindu atau darsana merupakan proses rasionalisasi dari agama dan merupakan bagian integral dari agama Hindu yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Inti ajaran Hindu dikonsepkan ke dalam 3 kerangka dasar dan Pancasrada. 3 kerangka dasar tersebut terdiri dari tatwa filsafat, susila yaitu etika, dan upacara yatnya. Pada intinya secara esensial dalam konteks agama maupun darsana terdapat sebuah landasan bahwasannya di dalam diri manusia terdapat asas yang bersifat abadi dalam diri manusia, yaitu Atman. Atman sebagai asas roh dan badan sebagai asas materi. Atman sebagai entitas yang independen dan kekal selalu bersifat murni, terbebas dari berbagai mala atau kekotoran. Dan yang kedua yaitu filsafat Buddha. Inti dari filsafat Buddha yaitu mengacu kepada pandangan atau penerapan ajaran Buddha terhadap nilai-nilai kehidupan, eksistensi, pengetahuan akal budi, materi, serta moralitas manusia. Pokok kajian filsafat Buddha pada awalnya ditekankan pada dukkha yang menjadi awal permasalahan dan eksistensi kehidupan di dunia ini. Yang ketiga, filsafat Konfusianisme sebagai suatu ide filsafat yang menekankan pada keteraturan sosial dan etika selama ribuan tahun telah mengakar dan melebur menjadi satu dalam pranata masyarakat Cina. Nilai-nilai Konfusius sangat berakar pada setiap ritual-ritual penting dalam keluarga dan kelompok kekerabatan. Dan yang keempat yaitu inti dari pengajaran Taoisme adalah Dao, yang berarti tidak berbentuk, tidak terlihat, tetapi merupakan proses kejadian dari semua benda hidup dan segala benda-benda yang ada di alam semesta. Dao yang berwujud dalam bentuk benda hidup, kebendaan lainnya adalah De. Sekian dulu materi dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.